Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Unsu Billah yang ditulis oleh Ahmad bin Nasir At-Thayyar hafizahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan bagian pertama, yaitu kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kiat agar kita merasa betah nyaman tatkala beribadah, tatkala kita berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilakukan oleh seseorang adalah membersihkan hatinya dari penyakit hati. Dan di kitab ini disebutkan penyakit yang pertama adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua dendam, kemudian yang ketiga seseorang itu hasad atau bahasa kita dengki. Kemudian sifat asyuh yang merupakan sifat tamak. Kemudian yang kelima al-kibr, yaitu sombong. Dan pada hari ini kita membahas sifat yang keenam atau penyakit hati yang keenam yang harus dihilangkan oleh seseorang tatkala dia ingin nyaman beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit hubbud dunya. Apa yang dimaksud dengan hubbud dunya? Hubbud dunya adalah al-amalu li ajliha wal farahu wa ta'alluqu biha. Yaitu seseorang melakukan aktivitas amalan akhirat dalam rangka untuk mengejar dunia. Kemudian berbangga-bangga dengan hal tersebut dan hatinya senantiasa terkait untuk mengejar duniawi tersebut. Wa qad tawattara 'ani salaf anna hubbad dunya ra'sal khotoya wa asliha. Ya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat dari salaf yang menjelaskan bahwasannya mencintai dunia adalah inti dari keburukan dan asal muasal dari segala keburukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghindari dunia. Dan dunia di sini di penyakit yang keenam ini disebut adalah mengumpulkan harta. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatahasya, menghindari perbuatan menumpuk-numpuk harta atau mengumpulkan harta. Sebagaimana kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam da'ani fa'ajabtuhu. Sesungguhnya kekasihku yaitu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kemudian aku penuhi panggilan beliau. Sahabat Abu Dzar ini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalili. Ya, kekasihku, dan tingkatan khalil itu adalah ungkapan rasa cinta yang paling maksimal. Itu khalil, dari kata khullatun, itu sela-sela, merasuk semua kebagian badan, khullah. Dan yang menyebut khalil adalah sahabat Abu Dzar, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki khalil dari kalangan manusia. Dan seandainya beliau menjadikan seorang khalil, maka kata beliau, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Akan aku jadikan Abu Bakar itu seseorang yang paling layak menerima rasa cinta dariku
dengan perasaan paling maksimal. Itu Abu Bakar. Dengan rasa cinta secara hati, lisan, dan perbuatan yang paling mentok, itu Abu Bakar. Kalau aku boleh mengangkat dari kalangan manusia Khalil. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukku sebagai seorang Khalilur Rahman, ya, kekasihnya Allah. Sehingga ungkapan Abu Dzar di sini adalah dari sisi Abu Dzarnya, bukan dari sisi Rasulullah SAW. Demikianlah para sahabat mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Dan ini bukan sekedar ucapan. Abul Qasim, itu ayahnya Qasim. Karena anak laki-laki pertamanya Rasulullah adalah namanya Qasim. Da'ani fa'ajabtuhu. Beliau pernah memanggilku, kemudian aku menyambut panggilan beliau. Faqala atara Uhudan. Ya, saat melihat gunung Uhud, Nabi SAW manggil Abu Dzar. Apakah engkau lihat Uhud? Kata Nabi SAW. Faqultu arahu. Iya wahai Rasulullah, aku melihat Uhud. Faqala ma yasurruni anna li mithlahu dhahaban unfiquhu kullahu. Seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud, ini punya harta kekayaan, ya, punya tabungan, punya aset, pokoknya punya kekayaan seperti gunung Uhud. Ya. Nah, gunung Uhud itu lebarnya 2 kilo, panjangnya 8 kilo, tingginya sekitar kalau tidak salah 200-an meter. Ya, emas sebesar itu. Ya. Seandainya kata Nabi SAW, aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, ma yasurruni. Hal itu tidak membuatku bahagia, kecuali kuinfakkan semuanya. Illa thalathata dananir. Kecuali kusisakan cuman 3 dinar. Ya. Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau tidak menyukai menumpuk-numpuk harta. La yuhibbu ayyatamallaka adh-dhahaba al-katsira. Nabi SAW tidak menyukai memiliki jumlah emas dengan jumlah yang besar. Liyunfiqahu kullahu fil jihad. Tapi semua itu beliau infakkan untuk berjihad. Wa yakunu aunan 'alal 'izzil Islam, dan beliau manfaatkan harta tersebut untuk menjadi fasilitas atau menolong menjadi sebab mulianya Islam. Wa ighna'il fuqara, memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir, wal miskin, dan demikian juga kepada orang miskin. Ya. Limadza, mengapa demikian? Yahtamilu dzalika iddata umurin. Kenapa beliau tidak senang memiliki emas yang banyak? Ya. Yang beliau pikirkan cukup 3 dinar saja. Yang pertama, annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi khafa an tata'allaqa nafsuhu bil mal. Nabi SAW khawatir diri beliau itu merasa memiliki keterikatan atau senantiasa memiliki pikiran dengan harta. Walau kana fi badi'il amri yadhunnu annahu lan yata'allaqa bihi. Walaupun ketika awal memiliki harta tersebut, beliau merasa tidak akan memiliki terkait hatinya dengan harta tersebut. Wa sayunfiquhu fi sabilillah, dan beliau sejak awal punya niat untuk menyedekahkannya di jalan Allah. Jadi kita kan kadang-kadang ngayal. Kita kadang-kadang ngayal, kalau aku punya duit banyak, ya, aku agak nak modali bikin pesantren. Kalau aku punya duit banyak, aku akan jadi donatur kajian. Kalau aku punya duit banyak, aku demikian. Nah, Nabi tidak punya cita-cita itu. Ya. Sejak awal Nabi tidak memikirkan hal itu.
Apa yang ada, jalan. Ya. Karena sebagian orang kadang-kadang tunggu di posisi ini, dia baru akan berbuat. Tidak. Nabi bukan seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang orang itu membungkus cinta dunia itu dengan amalan akhirat. Ya. Mana lah mau ngaji ini? Kita tanya. Ini katanya, usaha, ngembang ke usaha. Ya. Insya Allah, agak kalau sudah ayo, aku membantu dakwah dari sisi harta. Ya. Dikemas. Hubbud dunya itu dikemas dengan amalan akhirat. Seolah-olah dia itu tidak cinta dunia. Ya. Bahkan sebagian orang malah lupa dengan akhirat karena sibuk mengejar dunia. Nah, Nabi SAW sejak awal tidak berpikiran nanti kalau punya harta demikian dan demikian. Artinya di awal kepemilikan atau sebelum mendapatkan, beliau pikirannya sama sekali tidak tercurah kepada harta. Pikiran beliau tatkala belum memiliki harta, beliau tidak ngomong kalau aku punya duit banyak, aku nak investasi di sini, beli ruko ini, tidak. Sejak awal tidak seperti itu. Ya. Bahkan sejak awal pun Nabi SAW tidak punya pikiran kalau punya duit nak investasi tidak untuk akhirat tidak. Ya. Tidak membuat aku bahagia kata beliau. Ya. Demikian kata Nabi SAW. Kemudian kemungkinan yang kedua, annahu yuhibbu ayyatafarraqa lil ibadah wal iqbali 'ala Allah taala. Nabi SAW mencintai menghabiskan waktu beliau untuk ibadah dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza imtalaka hadhil amwala, kalau beliau memiliki harta ini, walau anfaqaha fi sabilillah, walaupun beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fala budda ayyan syaghila biha, pasti beliau memiliki kesibukan. Ya. Dalam apa? Dalam ngurusi infaknya untuk orang-orang yang berhak menunaikannya. Sibuk. Tapi Nabi SAW tetap aktif ya. Kalau kita baca kitab Syama'il Nabi SAW, beliau itu setiap pagi itu menemui masyarakat, menemui orang-orang, nanti orang-orang ngadu ke Nabi. Wahai Rasulullah saya butuh ini, wahai Rasulullah saya butuh ini, wahai Rasulullah saya butuh. Kalau Nabi ada dinjuk, kalau Nabi kate, Nabi danjuk. Ya. Itu menunjukkan kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau punya emas sebesar gunung Uhud, itu yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Beliau tidak akan menyisakannya. Dan itu artinya visi misi kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah dan orang-orang soleh setelah beliau, demikian juga para sahabat, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Di antaranya kalau sahabat-sahabat yang kita dengar kaya, berdoa minta kaya, seperti Sa'ad bin Ubadah, kan dia minta kaya. Allahumma la yasluhu li al-faqra. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah sesungguhnya aku tidak cocok miskin. Wala yasluhul faqru ilayya. Demikian juga kemiskinan itu tidak cocok untuk aku. Fa'aghnini min fadlik. Jadikan aku kaya dengan karuniamu ya Allah. Nah ini doa Sa'ad bin Ubadah, ini bukan beliau cinta dunia, rakus terhadap harta, bukan. Karena beliau mencintai sedekah. Amalan yang paling beliau cintai adalah sedekah. Dan namanya sedekah itu butuh modal. Ya. Sehingga perbuatan yang menyenangkan dilakukan oleh beliau ini tidak bisa dilakukan kalau tidak memiliki harta. Karena itu beliau minta kepada Allah agar memiliki harta. Bukan untuk memenuhi gaya hidup. Tapi apakah terlarang kita jadi orang kaya? Tidak. Apakah terlarang kita minta kaya? Tidak, insya Allah. Ya, karena Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik supaya jadi orang kaya. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa baraka lahu fihima. Ya Allah,
jadikanlah Anas bin Malik ini banyak anak dan banyak harta. Kemudian apa tambahan doanya? Wa barik lahu. Berkahi dia ya Allah. Artinya tatkala seseorang minta harta, jangan lupa minta keberkahan. Ya, karena harta itu melalaikan. Ya, harta itu bahkan bisa menjadi penghalang seseorang untuk dapat hidayah. Ya, seperti kalau kemarin saya ceritakan, diantaranya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu diantara orang yang terhalang untuk mendapat hidayah karena harta. Ya. Jadi dia adalah orang yang kaya, kemudian dia tertarik dengan Al-Quran, dengan bahasa yang indah pada Al-Quran, dan menunjukkan Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, bukan karangan manusia. Keindahan syair-syair Arab pernah dia dengarkan, dan dia paling paham tentang syair-syair Arab, tapi dia merasakan Al-Quran lebih hebat dari itu. Ya. Lalu kenapa dia terhindar dari tidak mendapatkan hidayah? Karena Abu Jahal. Abu Jahal memanas-manasi atau mengganggu Al-Walid bin Al-Mughirah dari sisi harta. Kata Abu Jahal, wahai paman, sesungguhnya aku telah mengundang orang-orang masyarakat Quraisy, mengumpulkan harta benda mereka, kemudian disumbangkan kepadamu. Wah, gengsi dia. Ngapa cak itu? Kata dia. Ya. Bukankah mereka tahu aku adalah orang Quraisy yang paling kaya, paling banyak hartanya? Apa kata Abu Jahal? Karena engkau mendatangi Muhammad. Ya. Karena engkau mendatangi Muhammad, seolah-olah pengen minta bagian kekayaan, bagian dunia. Gengsi Al-Walid. Ya. Sehingga dia tidak mau nerima Islam gara-gara digoda oleh Abu Jahal dari sisi gengsi materi duniawi, yaitu harta. Ya. Dan kapan seseorang itu terlarang cinta kepada harta, cinta kepada dunia? Ada sebuah athar dari seorang tabi'in, tentang seorang tabi'in, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar. Diriwayatkan dari Yahya bin Muhammad Al-Madani an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam qultu li Abi Hazim. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata kepada Abu Hazim, inni la ajidu syai'an yahzununi. Wahai paman, aku mendapati sesuatu di dalam hatiku yang membuatku sedih. Qala wa ma huwa ya ibna akhi? Apakah hal tersebut yang membuatmu sedih, wahai keponakanku? Qultu hubbi ad-dunya. Cintaku dengan dunia. Itu membuat aku sedih, membuat aku gelisah. Jangan-jangan ini penyakit hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala i'lam anna hadza syai'a ma'atabu nafsi ala ba'di syai'in hubbibahullahu ilayya. Ketahuilah wahai keponakanku, sesungguhnya aku sendiri tidak mencela diriku kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan diriku mendapatkan hal tersebut. Ya. Li'anna Allah qad hubbiba hadhihi dunya ilaina. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini cinta dengan dunia. Kan ada ayatnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Diberikan perhiasan, keindahan kepada manusia, rasa cinta kepada an-nisa, kepada kaum perempuan, kepada harta, kuda-kuda, kendaraan, maksudnya sawah ladang, harta dunia. Litakun muta'abatina anfusana fi ghairi hadza. Ya. Alla yad'una hubbaha ila an na'khudha syai'an min syai'in yakrahuhullah. Yang kita cela dari bentuk cinta dunia adalah kita menjadikan sesuatu, kita mengambil sesuatu dari bagian dunia ini
sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita. Kita mengambil bagian dari dunia ini dengan mengambil kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala an namna'a syai'an min syai'in ahabbahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita kalau kita mengambil sesuatu yang itu dicintai oleh Allah. Fa idza nahnu fa'alna dzalika lam yadurruna hubbana iyyaha. Kalau kita mencintai dunia dengan tata cara seperti ini, maka cinta kita itu tidak berbahaya. Ya, kita senang harta. Nah, kita peroleh harta ini dengan cara yang halal, sehingga tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita mengambil harta dunia ini dengan cara meninggalkan sholat, menunda sholat, menempuh cara yang haram, nah ketika itulah cinta dunia kita itu terlarang. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal yaliqu bil muslim apakah pantas bagi seorang muslim hatinya itu terkait dengan harta sementara dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan, dengan cara dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-terusan untuk menambah hartanya. Ya. Dia menginginkan agar senantiasa hartanya bertambah. Ya. Padahal itu adalah kenikmatan yang fana. Oleh karena itu siapa yang minta kepada Allah banyaknya harta, fa innama sa'alahu tulal wuqufi lil hisab. Hakikatnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala lama untuk dihisab. Nabi SAW bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin nanti di hari kiamat akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga selama 40 tahun lebih dulu. Arba'in, 40, kharifan itu musim gugur. 40 kali musim gugur, 40 tahun. Itu sahabat yang miskin itu lebih dulu masuk surga dibanding sahabat yang kaya selama berapa? 40 tahun. Di hadis yang lain juga dijelaskan bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau menjelaskan tentang haud, tentang telaga. Ya, telaga beliau jelaskan luasnya, beliau jelaskan sifat airnya, rasanya. Kemudian beliau jelaskan juga tentang cangkir-cangkirnya. Siapa yang minum darinya tidak pernah merasakan haus selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali mencicipi minum dari telagaku tersebut adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Artinya orang fakir masuk surga duluan. Ya. Asy'utsu ru'usan. Yang mereka ini rambutnya kusut. Rambutnya kusut ini bukan karena model, bukan karena gaya, ya, bukan karena tidak diurus. Yang tidak sempat ngurusi rambut. Ya. Tinggal ngemper, ya. Sisir tidak punya karena miskin. Mau potong rambut juga tidak punya uang, miskin. Padahal Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Siapa yang punya rambut, muliakan. Nanti antum nyisir rambut, itu niat ke ngamal ke sunnah Nabi SAW. Nabi nyuruh kita memuliakan rambut. Antum beli minyak rambut, diniatkan ngamal ke hadis ini. Kalau sekedar minyak rambut pengen gaya baik, tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Kalau bisa aktivitas kita dapat pahala kalau. Sampai kata seorang salaf mengatakan, aku pengen garut beda pahala. Kalau bisa. Kalau bisa ada hadis tentang garut, yang mana caranya? Gawe gitu. Teladani itu. Nah, Nabi SAW mengatakan demikian.
Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka hendaknya dimuliakan. Dan tentu saja rambut gondrong dan rambut pendek itu pengurusannya lebih mahal gondrong. Ya beda. Ya, sehingga kata Imam Ahmad, beliau lebih senang rambut pendek. Kata beliau rambut panjang, ini Imam Ahmad. Nabi SAW panjang rambutnya. Tapi ketika Imam Ahmad ditanya apakah rambut panjang itu sunnah atau tidak, beliau mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak. Karena rambut panjang itu kata beliau ada beban kepengurusan dan ada beban secara materi. Kalau saya pribadi kata beliau senang pendek. Sebagian ulama mengatakan boleh saja seorang niru rambut Nabi SAW gondrong. Cuman diurus. Jangan kutuan. Ya. Nah ini artinya sahabat muhajirin yang fuqara saking miskin tadi syu'thu ru'usan rambutnya kusut ad-dunusu thiyaban yang pakaiannya tuh kotor. Ya pakaiannya kotor. Kotor di sini bukan jorok. Kotor karena tidak punya baju. Itulah bajunya. Antum pernah dengar mungkin kisah ada seorang wanita yang mendatangi Nabi SAW agar Nabi SAW menikahinya. Ya. Kemudian Nabi SAW lihat atas bawah Nabi nazar. Kemudian Nabi diam. Artinya Nabi nak ngomong ida dak lemah. Nak ngomong baliklah, aduh dak lemah. Akhirnya ada seorang sahabat. Ya, Rasulullah, kalau Anda tidak mau, nikahkan saya dengan dia. Saya mau dengan dia. Ternyata mau juga akhwat itu dengan sahabat tadi. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang kau miliki untuk mahar? Kata dia, aku cuma punya sarung. Cuman kalau sarung ini kunjuk mahar untuk dia, aku tidak punya lagi sarung. Bayangkan tuh, bajunya cuma sarung. Izar be bajunya. Rida pun tidak punya. Ya. Kalau kita kan punya banyak. Orang miskin di kalangan kita itu tidak sebanding dengan kemiskinan di para sahabat. Ya, orang miskin di zaman kita punya berapa baju? Ya. Bajunya banyak, tangan pendek, kemeja, kaos, baju sholat, celana, sarung, aduh. Sahabat miskin sampai seperti itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Ya. Karena mereka ini tidak sempat mencicipi kenikmatan dunia. Sahabat-sahabat yang kaya nyicip. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dulu mereka ini nyicip. Ya. Alladzina la yankihuna mutanaimat. Dan mereka ini bukanlah orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan mutanaimat. Perempuan-perempuan yang keren-keren. Yang cantik ditolak ngelamar. Ngelamar yang punya nasabnya bagus, anak orang terhormat, kena tolak. Alladzi yankihu la yankihu mutanaimat. Ya. Ngelamar orang yang berpendidikan, kena tolak. Ya. Gue banget ini kata yang komen. Wala tuftahu lahum as-sudadu. Dan tidak ada pintu yang dibukakan untuk jamu mereka. Sehingga kata Nabi SAW, tatkala mati, mereka masih punya kepinginan. Para sahabat-sahabat itu pengen nyicip sesuatu sebelum meninggal. Tapi mereka tidak mencicipi hal itu. Sehingga tatkala mereka di akhirat, Allah Subhanahu wa taala dulukan mereka masuk surga. Ya. Dan ini bukan berarti orang-orang kaya dari kalangan para sahabat itu tidak masuk surga atau surganya di bawah mereka, dah. Ya. Bahkan kita ketahui 10 orang terbaik dari kalangan para sahabat, 6 orangnya itu orang kaya. Ya, orang-orang kaya. Dan di antara riwayat yang batil adalah mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga merangkak, itu riwayat batil itu. Ya.
Para sahabat semua yang orang-orang hebat, orang-orang utama dari mereka masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan di sini wa sadaqa al-Fudailu bin Iyad rahimahullahu hina qala. Dan benarlah yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail ini seorang tabi'in dan beliau ini ulama tabi'in itu ada beragam. Ada ulama yang berilmu dan ahli ibadah. Ada juga yang mereka ini tidak begitu berilmu, tidak masyhur dengan keilmuan. Tapi mereka ahli ibadah, mereka itu az-zuhad. Nah itu Fudail bin Iyad di situ posisinya. Tidak dikenal dengan keilmuan, tidak masyhur seperti Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, ya. Dan tabi'in yang lain enggak. Tapi dia masyhur dengan kezuhudan, kesolehan, ucapan-ucapan yang sifatnya tazkiyatun nafs. Dikenal dengan seperti itu. Karena Fudail bin Iyad ini termasuk ulama yang hijrahnya juga di usia yang sudah berumur. Nah, itu kan beliau ini quta'ut thariq. Begal beliau ini dahulunya. Nah, tatkala dia begal, orang-orang ngintai sekelompok musafir di malam hari. Musafir ini mengatakan, jangan kita jalan malam-malam. Jangan kita jalan malam-malam, mati gitu oleh Fudail. Ya, mati gitu oleh Fudail lagi. Dibegal oleh dia dan rombongannya. Dengar hal itu takutan langsung Fudail bin Iyad. Ya. Kemudian beliau mengatakan kalian aman dari gangguan Fudail. Nah, beliau mengatakan farhuka bidunya yadhhabu bihalawatil ibadah. Rasa senangmu tatkala mendapatkan dunia itu membuat hilangnya rasa manis ibadah. Ya, akan berbeda rasa manis ibadah tatkala seseorang itu senang dapat dunia. Senang tuh bangga, ya. Kalau syukur lainnya, senangnya senang biasa. Itu akan menghilangkan rasa manis ibadah, ngurangi kadarnya. Karena kadang-kadang kita itu ada saat posisi kita tuh ibadah, kita ngerasa nikmatnya. Mungkin kita punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita sholat, kadang kita ngaji, ya, kita ikut kajian. Ada di pengajian-pengajian tertentu, ada di pembahasan-pembahasan tertentu. Kita benar-benar merasakan nikmatnya ngaji. Kita benar-benar merasakan nikmatnya sholat. Kita benar-benar merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Ada pengalaman-pengalaman kita seperti itu. Nah, kok di pengalaman yang lain kita baca, kita tidak menemukan pengalaman yang sama. Seperti kemarin. Baca Quran hari ini tidak senikmat kemarin. Kenapa sholat hari ini tidak senikmat kemarin? Kenapa pergi ke masjid hari ini tidak sebahagia kemarin? Ya. Sebabnya apa? Di antara adalah rasa senang kita tatkala dapat dunia. Wa hammuka bid-dunya yadhhabu bil ibadati kulliha. Kalau cita-cita terbesar kita adalah dunia, maka itu menghilangkan ibadah semuanya. Ya, rasa manisnya hilang enggak lo? Kalau cita-cita terbesar kita dunia. Karena Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibah, wala taj'al wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu adalah obsesi terbesar kami. Cita-cita tertinggi kami. Jangan ya Allah jadi kecil itu. Karena apa? Itu ngilang ke rasa nikmatnya ibadah. Wa idza kana al-maridu yanzuru ila thayyibi ta'am. Apabila ada seorang yang sakit, kemudian dia melihat ada makanan yang enak, fala yashtahihi min syiddatil waja', maka dia tidak tertarik
karena rasa sakit yang dia miliki. Dan nafsu makan kalau kita sakit. Walau akalahu ma taladzadza bihi. Seandainya dia pun mencicipi atau makan makanan enak tersebut, dia tidak merasakan kenikmatan. Nah, itulah kondisinya. Kita makan bakso hari ini enak nian. Nah, satu saat kita sakit. Oh, bakso ini tidak senikmat kemarin. Ya. Dan kadar sakit kan beda-beda ini. Kadang pilek gitu cuman. Nah, pileknya kita itu mengurangi kenikmatan pengalaman makan bakso ini dibanding kemarin. Ya. Karena apa? Baunya tidak tercium. Ya. Sampai bisa hilang semua kenikmatnya. Fakadzalika sahibud dunya, demikianlah para pencinta dunia, para pemburu dunia. Alladzi sarafa julla hammahu laha. Yang sebagian besar hasratnya adalah untuk dunia. La yaltadzu bil ibadah. Mereka tidak merasakan nikmat dan lezat tatkala beribadah. Wala yajidu halawataha. Mereka tidak menjumpai rasa manisnya ibadah. Walaisa fid dunya ahla wala aladza minha. Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih manis dan tidak ada yang lebih nikmat melebihi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat. Mereka jihad itu nikmat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid tidak terasa sampai sakit. Kita jumpai para sahabat sama 70 tusukan, 80 luka. Ya. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah seorang yang bunuh Abu Jahal itu. Siapa lupa saya nanya. Ya. Dan tatkala dia nebas kaki Abu Jahal, tebasnya kaki Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal kan lihat, woi bapak aku disabet uang. Dikejarnya itu. Ditebasnya gantian. Tangannya kan ngelewer. Jadi ini lepas. Ya, tangannya lepas. Dipakai tidak bisa lagi. Tidak lepas ringam dia. Kan ngontel-ngontelnya. Dipijaknya. Tangannya dewe. Lepas. Ini ganggu jihad. Lezat dalam ibadah. Antum bayangin ngeri. Ya. Sampai seperti itu para sahabat. Ya. Dan tentu jauh sekali kualitas kita dari sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka lezat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak cinta kepada dunia. Dunia mereka milik, kita tidak cinta. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata kepada tabi'in, antum atwalu salatin wa aktsaru atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini para tabi'in, murid-muridku ini. Kalian ini kalau salat lebih lama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian ini lebih bersungguh-sungguh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah. Wa hum kanu afdalu minkum. Tapi mereka itu lebih utama, lebih mulia dibanding kalian semua. Qila lahu bi ayyi syai'in. Ya. Mengapa bisa seperti itu? Qala innahum kanu azhadu fid dunya wa arghabu fil akhirati minkum. Kuncinya adalah mereka para sahabat itu lebih zuhud dibanding kalian dalam permasalahan dunia dan lebih cinta kepada akhirat dibanding kalian semua. Kalau masalah kuantitas, kalah para sahabat dibanding kalian para tabi'in. Ya, bayangkan itu kondisi sahabat Nabi SAW. Demikian juga kata Abu Darda, beliau mengatakan, a'udzubillahi min tafarruqil qulub. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min tafarraqatil qalbi. Dari hati yang tercerai-berai. Qila wa ma tafarraqul qalbi, apa hati yang tercerai-berai itu wahai Abu Darda? Beliau mengatakan ayyuj'ala li fi kulli wadin malun, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku di setiap tempat ada aset. Di setiap tempat ada harta, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sibuk mikir ke itu. Nabi tak galak sehingga banyak. Abu Darda juga berlindung.
Di kota ini punya aset ini, kota ini. Nah, itu kan dipikir ke galau itu. Ya. Punya istri ini di kota ini, itu kan dipikir ke galau. Ya. Dan beliau radhiyallahu an berlindung dari tercerai-berainya hati, yaitu saking banyaknya harta di berbagai tempat. Tatkala beliau sholat itu berpengaruh, kan saling tarik seperti dijelaskan di awal-awal kitab. Itu saling tarik dunia itu. Menarik, memiliki tarikan-tarikan pada hati. Nah, kalau tarikan ini, sehingga tidak tersisa lagi kekhusyuan. Tidak tersisa lagi kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nah, demikian dulu. Nanti insyaallah ba'da Isya kita lanjut kembali, yaitu di antara penyakit hati yang ketujuh, cinta ketokohan atau kepemimpinan atau keunggulan, ya seperti itu kurang lebih. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Lurus rapatkan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن كنستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Unsu Billah. Tadi kita sudah membahas tentang penyakit hati yang hendaknya disingkirkan oleh seseorang agar supaya dia nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu gambaran paling indah, paling tepat, orang yang paling nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau menjadikan salat itu adalah tempat beliau mencari kenyamanan. Faju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku itu di dalam salat. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain, kita tahu ada kisah sahabat Abbad bin Bishr yang beliau itu dipanah betisnya oleh orang-orang musyrikin. Namun beliau tetap melanjutkan membaca surat Al-Kahfi. Kata beliau, seandainya aku tidak mengingat amanah dari Rasulullah SAW yang menyuruh jaga malam, artinya kalau aku biarkan terus orang ini manah aku mati. Dan dia bisa masuk ke sini, ganggu kenyamanan kaum muslimin, itu aku udah amanah. Ya, artinya seperti itu. Kalau seandainya aku tidak ingat amanah dari Rasulullah SAW, ingin ku selesaikan membaca surah Al-Kahfi, sholat tadi. Ya, bukan karena sakitnya, ya, karena sudah tidak tahan lagi nih panah iko ini. Tak tahan, selesai baca, bukan. Amanah Rasulullah. Kalau tak ingat amanah Rasulullah SAW, aku lanjut tetap baca surat Al-Kahfi sampai selesai. Baru aku beres gitu ya. Dan menjadi kaya juga bukan sesuatu tercela, ya, bukan sesuatu yang tercela. Tadi sebagaimana kata Abu Hazim Salamah bin Dinar. Demikian juga Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik menjadi orang yang kaya. Sehingga kita tidak mesti seseorang itu tatkala dia kaya, kemudian kita tuduh jadi orang yang cinta dunia. Dan kita katakan orang miskin itu zuhud, tidak mesti seperti itu. Bisa jadi orang kaya itu zuhud, dan orang miskin itu cintanya besar dengan dunia. Bisa jadi. Ahlud dunia buktinya. Ketika dia melihat ahlud dunia, dimuliakan sama dia. Nah, walaupun ahlud dunia tidak punya jasa sama dia. Ini pejabat, ini orang kaya, dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena kaya. Ya. Bukan karena punya jasa. Sebagai timbal balik, balas budi kita bukan. Kita melayani dia, kita hormati dia, dalam bentuk penghormatan yang berlebih, yang menunjukkan kita itu seolah-olah punya hutang budi. Ya, kalau hormat biasa karena sesama muslim lain cerita. Boleh, akhlak yang baik tentu saja. Kita memuliakan dibanding muslim-muslim yang lain, ini lebih mulia. Kenapa? Kayo. Itu diantara indikasi bahwa kita mencintai dunia. Dan menjadi kaya tadi, kaya tidak bisa ditolak orang. Menjadi kaya itu tidak bisa ditolak orang. Orang tidak bisa menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan mereka di dalam dunia ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah.
Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian mereka dibanding sebagian yang lain derajat, beberapa tingkat lebih tinggi dibanding yang lain. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar masing-masing dari mereka saling mengambil kemanfaatan. Ya. Saling memanfaatkan, saling bekerja sama. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat dari Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah semua muslim harus kaya? Ya Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ma'isyataha. Ya, kami qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami bagi-bagi kata Allah. Ada potensinya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya saling memanfaatkan. Lah kalau jadi pengusaha kalau siapa pegawainya? Ya. Kosong kantor ini buka lowongan kata yang daftar. Ngapa lowongan daftar? Iya nak jadi pengusaha kalau. Ya. Kemudian saling celah, oh itu pegawai kantor dah ini. Ini pengusaha saling celah. Allah bagi-bagi potensi masing-masing orang. Ya. Jangan kita celah, oh pegawai kantor dah lemak main-main, tak bisa. Karena orang punya potensi diri masing-masing. Ya. Dan orang kaya tadi tidak identik selalu dengan dia hubbud dunia. Bahkan sebagian ulama kaya. Seperti Laits bin Sa'ad. Ulama yang kaya itu. Ulama Mesir. Gurunya Imam Syafi'i. Dan sahabat Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, Al-Laitsu afqahu min Malik. Laits itu lebih pinter, lebih berilmu dibanding Malik. Walakin ashabuhu doya'ahu. Namun sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya itu tidak nyatet ilmunya. Ya, kalau Malik dicatat oleh murid-muridnya, ilmunya dibukukan. Sehingga madhabnya terjaga. Dulu ada madhab namanya madhab Al-Laitsi. Laits bin Sa'ad. Itu kaya raya luar biasa. Penghasilan bersihnya 60.000 dinar. Setahun. Bersih itu. 1 dinar itu ya 4,25 gram emas. 60.000 dinar. Sehingga tatkala Imam Malik minta beli ke parfum sama Laits bin Sa'ad, dibeli ke Laits bin Sa'ad parfum semampu keledai bawanya. Ini ngenjok nyuruh jualan ini malah. Ya. Sebanyak itu. Dan beliau dengan harta sebanyak itu Laits bin Sa'ad tidak pernah kena zakat. Ya, tidak cukup niskop. Balik habis nisabnya. Sedekah terus mungkin. Sehingga pas masuk haul nisabnya tidak cukup. Kemudian penyakit yang ke-7. Hubbur riyasah. Cinta kepemimpinan. Dan kepemimpinan di sini maksudnya adalah wahwa hubbul uluwi wa rif'ah. Lebih mencintai ulu, ketinggian. Lebih unggul, terlihat lebih menonjol, terlihat lebih dibanding yang lain. Lebih mulia, rif'ah. Wa talabaha wal hirsu 'alaiha bila maslahatin diniyah. Dan dia kejar ya, riasah tadi tanpa maslahat diniyah. Wala tansa dzambal iblis wa sababuhu hubbur riyasah. Kata Imam Ibnul Jauzi di kitab beliau Iddatus Sabirin, jangan lupa dosa iblis kata beliau. Sebabnya apa? Dosa iblis sehingga dia dikeluarkan dari surga, hubbur riyasah. Pengen lebih unggul dibanding Nabi Adam. Pengen terlihat lebih utama, lebih mulia. Allati mahabbatuha syarrun min mahabbatid dunya. Dan cinta riasah, cinta unggul, cinta keutamaan, cinta kepemimpinan, ini lebih buruk dibanding cinta dunia. Wa bisababiha kafara Fir'aunu
wa Hamanu wa junuduhuma. Dengan sebab hubur riyasah ini, Fir'aun menjadi kafir, Haman menjadi kafir, demikian juga tentara-tentara keduanya, demikian juga Abu Jahal dan kaumnya, demikian juga orang Yahudi. Itu karena apa? Hubur riyasah. Pengen unggul. Ya. Firaun pengen unggul dari Musa jelas. Maka dia pengen mengatakan, anak Tuhan bukan lagi pemimpin lagi. Ya. Haman juga demikian, Abu Jahal juga demikian, pengen unggul. Kan dia tidak nerima persaingan dengan Bani Hashim. Tidak terima kalau kabilah dia itu kalah saing dengan Bani Hashim. Demikian juga orang Yahudi, pengen unggul. Tidak terima kalau Bani Israel itu kalah dengan Bani Ismail. Tidak terima kalau orang-orang Israel itu kedudukannya di bawah orang-orang Arab. Tidak terima. Nah, daripada kita ngikuti orang Arab, artinya namanya pengikut ini posisi di bawah dibanding yang diikuti. Tidak usah diikuti sekalian. Saingan terus jadi. Ya, hubur riyasah. Ya, membuat orang jatuh kepada kekufuran. Dan hubur riyasah ini sulit orang mau zuhud. Ya, zuhud terhadap kekuasaan, kepemimpinan, ditokohkan, itu sulit. Nah, di antaranya ucapan Sufyan bin Uyainah mungkin atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma ra'aitu zuhda fi syai'in aqalla minhu fir riyasah." Aku tidak melihat bentuk kezuhudan yang paling sedikit orang yang memiliki sifat tersebut melebihi zuhud dalam kepemimpinan. Tara rajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal wathiyab. Engkau bisa melihat ada orang yang zuhud dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah harta, masalah pakaian. Fa in nuzu'u ar-ri'asah hama 'alaiha wa 'ada. Tapi kalau kepemimpinan dia diambil, dimusuhinya, dibelanya, dijagonya. Kita bisa melihat orang pakainya biasa. Dah, dia anak merek-merek yang LV apa nih dah. Ya. Dan merek-merek yang lain tidak. Tidak, dia makannya cukup ubi. Tidak makanan yang gerot-gerot tidak. Makan ubi, getuk, ya, tidak apa-apa. Cuman pas tahun periode kedua nyalon lagi dia. Sulit. Kepemimpinan itu sulit orang zuhud. Ya, dalam masalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang sifatnya resmi maupun yang tidak resmi. Ya, seperti ditokohkan, dipuja-puja, dicium tangan, orang unggah-ungguh depan dia, sulit. Ada pendatang baru, wong lebih ngormati itu, sulit. Kalau masalah dunia tidak punya mobil, tidak apa-apa. Rumah buruk, tidak apa-apa. Cuman ada pendatang baru, kalah ketokohan tadi, ribut. Ya. Sedikit orang yang sukses terhadap kepemimpinan ini. Ya. Unggul tadi. Wa man arada 'uluwal akhirah falyatruk at-ta'ali 'alal khalqi. Siapa yang menginginkan derajat tinggi di akhirat, maka dia tinggalkan sifat meninggi kepada makhluk. Termasuk sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di dunia, wala fasada, dan juga bukan untuk orang yang berbuat kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Qala al-ulama al-'uluwu fil ardi, yang dimaksud di ayat ini al-'uluwu fil ardi adalah talabur rif'ah wa ta'azumu wa syuhratu.
Talabur rif'ati wa ta'azumi wa syuhrati. Ya, seorang menginginkan kemuliaan, seorang menginginkan keagungan, seorang menginginkan popularitas. Itu dimaksud dengan uluwun fil ardi. Wal fasad di ayat ini disebut huwal amalu bil ma'asi wal atham. Itu seseorang yang mengerjakan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ayat ini adalah ayat terakhir atau ucapan terakhir yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan beliau. Ya, tatkala Umar bin Abdul Aziz sakit, itu saudara iparnya Maslamah bin Abdul Malik, kan Umar bin Abdul Aziz itu istrinya anak khalifah, Fatimah binti Abdul Malik. Saudara iparnya anak khalifah juga, Maslamah bin Abdul Malik. Masuk menemui beliau rahimahullah, kata beliau, wahai Amirul Mukminin, ini sudah sakit, sementara engkau punya anak-anak masih kecil, banyak, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menjaga mereka. Ini kata Maslamah bin Abdul Malik, 100.000 dinar. Bagi-bagi untuk anak-anak. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, rudduha min haitsu akhadtaha. Balik gitu di mana tempat kau ngambilnya. Ya, balik gitu. Harta itu. Kemudian kata Maslamah bin Abdul Malik, laqad alanta lana quluban qasiyah. Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menjadikan hati-hati yang keras itu jadi lembut. Ya. Kemudian dipanggil anak-anaknya, istrinya, diajak ngomong oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai anak-anakku, ya, aku lebih senang. Apakah kalian tidak senang kalau seandainya kalian kutinggalkan dalam kondisi miskin, tapi bapak kalian masuk surga? Ya, dibanding kalian hidup kaya, kutinggalkan, bapak kalian masuk neraka. Ya. Kemudian orang ngumpul-ngumpul, kata beliau, rahimahullah, keluar kalian semua sekarang. Karena aku melihat makhluk-makhluk yang mereka itu bukan jin, dan mereka semakin banyak datang. Akhirnya orang keluar dari kamar Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia baca, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan meninggi di dunia dan tidak ingin berbuat kerusakan. Kemudian suara itu hilang, masuk lagi lah Maslamah bin Abdul Malik, masuk, kemudian dia ceritakan kepada istrinya, meninggal. Masya Allah. Ya. Seorang khalifah yang soleh. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna rajula la yu'jibuhu min syaraki na'lihi ayyakuna ajwada min syiraki sahibihi. Seseorang yang dia merasa bangga dan takjub, tali sendalnya lebih bagus dibanding tali sendal temannya, fayadkhulu fi qawlihi, masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin, masuk dalam kategori larangan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di dunia dan tidak ingin berbuat kerusakan, tidak melakukan perbuatan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qasduhu bidzalika idza arada al-fakhra wa tatawula. Maksudnya adalah kalau dia merasa sendalnya lebih bagus dibanding sendal temannya, lebih branded dibanding sendal temannya, itu ada perasaan bangga, ada perasaan sombong dibanding orang lain, terhadap orang lain. Fa inna dzalika madzmum, maka senang barang yang lebih bagus seperti ini sifatnya tercela. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW, beliau bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian itu tawadu, rendah hati, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada di antara kalian seseorang yang merasa lebih bangga, lebih hebat dibanding yang lain.
wala yabghi ahadun ala ahadin. Tidak ada yang zalim terhadap orang yang lain. Ya. Karena kezaliman itu karena orang masa lebih tinggi, lebih kuat, lebih hebat, lebih pintar, dia akhirnya berbuat zalim kepada orang yang lain. Wa ma aktsaru ma yakunu hadza inda ba'din nisa. Kata beliau, kata penulis di sini, dan perasaan bangga seperti ini, saing-saingan terhadap materi barang seperti ini banyak sekali terjadi di kalangan kaum perempuan. Tatkala mereka membeli barang, membeli baju yang lebih mahal, ya, lebih mewah. Tujuannya apa? Agar berbangga-bangga di hadapan temannya. Ya. Saling menyombongkan diri di antara mereka. Fahun nabi dzalika mimman aradal uluwa fil ardi. Inilah orang-orang yang menginginkan tinggi di muka bumi. Wal fakhra wal khuyala. Pengen kesombongan. Ya. Amanallahu min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari yang demikian. Ya. Dan penulis di sini mengatakan perempuan, namun ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Ya, pengen tas branded, alasannya apa? Bukan karena lebih bagus modelnya, bukan karena lebih tahan, karena kalau dipakai uang, dijingo uang kayo. Ya, lebih berduit. Tidak kejingoan buntu. Ya. Sehingga posisi dia di tengah pergaulan itu lebih tinggi dibanding yang lain. Lebih teranggap dibanding kawan-kawannya. Posisi sosial dia punya bergaining dia di sini. Ya, tasnya ini, sepatunya ini, bajunya ini. Kalau alasannya bagus, silakan Be. Alasannya kuat, alasannya awet, silakan. Tapi kalau alasannya adalah tujuannya untuk lebih unggul dibanding yang lain, kata Ali bin Abi Thalib, masuk ayat ini. Ya. Dan ini terjadi nasihat untuk kita semua. Ya. Dan ini diantara yang menyebabkan ternyata secara tanpa kita sadari membuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terasa khidmat. Tidak terasa nikmat, tidak terasa lezat. Ya. Barang-barang yang kita miliki itu ternyata membuat kita demikian kondisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari yang demikian. Nah, kemudian tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang tilkat darul akhirah, itu surat Al-Qasas ayat 83. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi manusia menjadi 4 kelompok berdasarkan ayat itu. Al-qismul awal, orang yang pertama atau kelompok yang pertama adalah yuridunal uluwa 'alan nas wal fasada fil ardi. Kelompok pertama adalah orang-orang yang pengen unggul, pengen lebih mulia, pengen lebih utama dibanding manusia yang lain, dan mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi. Wa huwa maksiatullah. Itu berbuat kerusakan di muka bumi maksudnya berbuat maksiat. Mereka ini adalah para raja, para pemimpin yang merusak seperti Fir'aun dan kelompoknya. Dan mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an." Sesungguhnya Fir'aun itu ingin meninggi di muka bumi dan menjadikan ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatun minhum. Ya. Nganggap lemah kelompok yang lain, menjadi pecah belah, nganggap lemah kelompok yang lain. Diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga siapapun yang di hatinya terdapat sebesar dzarrah, seberat dzarrah kesombongan. Wala yadkhulun nara man fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Dan tidak akan kekal dalam neraka seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat dzarrah keimanan. Faqala rajulun ya Rasulullah, kemudian ada seorang yang mengatakan, inni uhibbu ayyakuna thawbi hasanan wa na'li hasanan. Wahai Rasulullah,
Sungguhnya aku suka kalau bajuku itu bagus, sandalku itu bagus. Afa minal kibri dzak? Apakah hal itu termasuk kesombongan? Ulu tadi. Nabi mengatakan la, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tadi meremehkan orang lain. Baju yang lebih bagus, remeh ke orang lain. Gitu. Pengen unggul. Kemudian kelompok kedua adalah alladzi yuriduna al-fasada bila uluwin. Orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi, melakukan maksiat. Tapi mereka ini tidak pengen terkenal. Ya. Siapa itu? Bandit. Ya. Ya pengen ngerusak, mana ada bandit yang pengen terkenal? Ya. Kepala mafia tidak tahu siapa gitu. Ya. Tapi mereka melakukan perbuatan rusak. Orang berbuat zina, minum khamar, itu berbuat kerusakan. Tapi mereka tidak pengen terkenal. Tidak pengen dikenal oleh masyarakat, oh itu ahlu zina. Oh itu tukang minum. Tidak pengen dia. Bikin konten misalnya minum. Tidak pengen. Kalau pengen ya kelewatan mungkin. Masuk yang golongan pertama dia. Kemudian kelompok ketiga adalah yuridunal uluwa bila fasadin. Orang-orang yang menginginkan keunggulan tapi tidak melakukan kerusakan. Kalladzi indahum dinun yuridu ayya'lu bihi. Seperti orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya bekal ilmu agama, orang-orang yang dikenal baik namanya, punya nama baik, punya reputasi bagus. Ya. Nah mereka ini tidak ingin melakukan kerusakan maksiat tidak. Justru mereka rajin sedekah, rajin nolong. Tujuannya apa? Dikenal orang. Tujuannya apa? Popularitas. Tujuannya apa? Nama baik. Ya. Reputasi. Tujuannya itu. Kalau berbuat kerusakan tidak. Ya, jadi bisa jadi ini orang yang punya agama atau orang yang tidak punya ilmu agama, tapi dia secara naluriah lihat baik. Kemudian kelompok yang keempat, fahum ahlul jannah alladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itu penduduk surga yang mereka ini tidak menginginkan tinggi di dunia dan tidak melakukan perbuatan kerusakan. Ma'annahum qad yakununa a'la min ghairihim. Bisa jadi kelompok keempat ini dari sisi duniawi itu lebih unggul dibanding orang yang lain. Lebih populer orang soleh ini. Ulama. Cak gitu kenal saya Soleh Al-Fauzan. Kenal. Ya. Orang baik. Bisa jadi dari sisi duniawi makmur, hidup mereka para ulama tidak menginginkan hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan lebih unggul. Bisa jadi hal seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, merasa minder, merasa malu dan juga jangan bersedih. Wa antum a'launa, karena kalian itu paling tinggi. Ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Oleh karena jangan minder gitu kalau kita beriman, jangan merasa kecil. Juga jangan takoan. Ya. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Ya. Dan insya Allah pekan depan kita bahas penyakit terakhir. Dari bagian pertama, kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu membersihkan hati dari 8 penyakit. Sudah 7 penyakit yang kita bahas, dan kita ulang-ulang penyakit ini apa. 1 kita singkirkan, 2 kita singkirkan dari hati kita, sampai ini yang ke-7.
Dan insyaallah pekan depan kita bahas tentang hubbus syuhrah. Ya, memburu popularitas. Senang populer. Ini penyakit zaman sosial media, ya. Penyakit zaman sosial media yang kita kadang-kadang setan itu menggelincirkan kita. Ya. Karena kadang-kadang kita pengen terkenal, kan dikenal orang itu perlu. Kalau orang tidak kenal kita, orang tidak kenal dengan apa yang kita bawa. Dakwah yang kita sampaikan orang tidak percaya. Siapa kau? Nah, Ustaz Firanda dikenalkan oleh kita, ini ngisi Masjid Nabawi, ini loh, dikenalkan. Sehingga orang percaya. Tapi di sisi lain, tatkala kita terkenal, wah itu juga bahaya. Apalagi pengen terkenal. Ya, demikian mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Yang pertama, jika diuji dengan ekonomi sulit, dagangan suami sepi, lalu setiap sholat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki. Terkadang berdoa minta rumah dan kendaraan nyaman. Apakah termasuk cinta dunia atau mengejar akhirat untuk dunia? Ya, bisa-bisa nih lagi lo jawabnya nih. Yang jelas kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusan dunia kita, boleh. Ya, minta diberkahi kehidupan kita, dan Nabi SAW juga mengatakan di antara kenikmatan dunia itu adalah rumah yang luas, kendaraan yang bagus, istri yang soleha, tetangga yang nyaman. Ya, artinya boleh seseorang meminta hal tersebut. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu dengan doa apapun dapat pahala. Antum minta akhirat dapat pahala, antum minta dunia dapat pahala kalau mintanya kepada Allah. Yang tidak boleh minta kepada selain Allah. Ya. Berdoa apapun pahala. Artinya boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kaya, tapi diikuti tadi, kaya berkah. Ya. Dan jangan sampai kita minta kaya lalu kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Dan di antara bahkan Al-Qur'an sendiri di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang agar dapat rezeki. Ya, kalau salah ada kurang lebih 6 ayat yang menjelaskan tentang kiat-kiat dapat rezeki dalam Al-Qur'an. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melakukan perintah dan menjauhi larangan, datang pengajian, baca Al-Qur'an, salat dan lain-lain, bentuk takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua tawakal. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Ya. Kemudian yang ketiga, salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkanlah anggota keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dengan benar-benar sabar tatkala menunaikannya. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kamilah yang memberi rezeki kalian. Sambung. Allah sambung mengerjakan salat dengan kami memberi rezeki. Di surat Al-Jumu'ah juga seperti itu. Kemudian istighfar yang keempat. Ini masyhur ini. Surat Nuh. Ya, surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah kepada mereka, wahai Nuh, minta ampunlah, baca banyak-banyak istighfar, sungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, Allah tuh kirim hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah bentangkan untuk kalian, Allah perbanyak anak dan harta. Kemudian infak. Ya. Infak
Di antaranya hadis qudsi atau di dalam Quran ada juga, lupa tapi ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, "Ya ibna Adam, unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, aku yang akan juga berinfak kepada kalian. Ya, di antara. Kemudian baru yang keenam, berusaha. Ya, berusaha. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Disuruh ngambil kurma dengan cara goyangkan pohon. Perintah. Nah, sementara kita kaum muslimin itu fokusnya cuma bagian yang 6. Nomor 6 ya berusaha. Yang takwanya lewat, tawakalnya lewat, sholatnya lewat, istighfar lewat, infak lewat. Padahal kalau 6 ini digabungkan oleh dia, insya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Minta rumah, kendaraannya boleh, minta rumah, kendaraan nyaman. Ya. Apakah termasuk cinta dunia atau mengerjakan akhirat untuk dunia? Kalau cinta dunia, itu isi doanya dunia kalau. Itu diantara tanda seseorang itu cinta dunia. Doa pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian habis itu baru doa, ya Allah, banyak rezeki ya Allah. Panjang ke umur, bagus ke rumah, sukses ke anak-anak. Apalagi? Ya, ini nak bangun ini ya Allah, nak ini, buka usaha nih. Baru terakhirnya, ya Allah, ampuni ya Allah. Sudah. Cikok be. Ya. Minta surga beda. Ya, itu menunjukkan dia cinta dunia. Walaupun dengan doa. Ya, walaupun dengan doa tadi. Tadi doa boleh, cuman itu diantara indikasi seseorang itu cinta dunia terlihat dari isi doanya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tatkala di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa itu tatkala beliau sa'i, itu diantara tempat yang mustajab untuk berdoa. Apa yang didoakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Allahumma kama hadaitani lil Islam, ya Allah sebagaimana engkau telah menunjuki aku kepada Islam, fala yanzi'annahu anni hatta amuta. Jangan kau cabut nikmat Islam dari aku ya Allah sampai aku mati. Itu di tempat paling mustajab. Kalau kita tempat paling mustajab, oh ini mana ini? Daftar tadi. Dunia dulu. Nah, itu di antara indikasi. Ya, kita cinta dunia, waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab. Kita ingat doa, tapi isi doa kita yang pertama kali terpikirkan di kita, dunia gitu. Itu diantara kita cinta dunia. Ya. Yang jelas, apakah sama kualitas pahalanya dengan orang-orang yang khusus minta dunia saya? Ya tentu beda. Para sahabat itu minta akhirat. Tentu beda. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi, para tabi'in itu beda dengan para sahabat. Ya. Walaupun ibadahnya rajin. Karena para sahabat itu zuhud terhadap dunia. Berat memang ini ya. Kita ini hidup di dunia, apalagi kita di Palembang ini agak berat. Saya ngerasakan itu. Saya merasa sekali perbedaan saya tinggal di Jogja sama tinggal di Palembang. Ya, tinggal di Jogja itu tidak lihat orang itu siapa kau, apa yang kau bawa, balik ini apa, tidak jingok uang. Tapi di Palembang dijingok uang cek itu. Ya, dilihat orang. Kelihatan sekali. Dan artinya godaan di Palembang itu lebih besar. Nah karena godaannya lebih besar, antum jangan ada ngaji. Tempatlah godaannya besar, ngaji males semua. Nganyut antum. Ya. Demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita sama-sama, bisa kita amalkan, dan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selain hidayah ilmu, kita juga mohon hidayah taufik ya. Dan kita mohon kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita berupa pengetahuan ini, minta tolong ya Allah diberi semangat untuk mengamalkannya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.